kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Getsemane dan juga anak-anak dan pra-remaja Naposo Gulung yang ada di rumah. HKBP Getsemane, Serep Rohata. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian dikatakan, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, kantate. Itulah nama minggu kita hari ini. Nyanyian adalah ekspresi ungkapan perasaan yang keluar dari hati yang paling dalam untuk menyatakan suasana hati, menyatakan perasaan atau sesuatu yang kita alami. Jadi, sebagaimana nama minggu kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru yang dimaksud adalah kesaksian hidup yang didorong oleh pengalaman iman tentang perbuatan, tentang karya Tuhan di dalam hidup manusia itu. Dan tentunya keselamatan dari dosa adalah hal yang paling besar yang telah dikaruniakan oleh Allah bagi umat manusia. Saudara-saudari, dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 ini mengungkapkan bahwa adanya sukacita besar, yaitu nyanyian yang nyaring terdengar di surga. Tentu ada sebabnya mengapa ada nyanyian terdengar di surga. Hal itu mau mengungkapkan bahwa di ayat sebelum nas ini dikatakan bahwa Mikael bersama dengan malaikat-malaikatnya berlawanan atau berperang melawan naga. Dan naga yang dimaksud itu adalah iblis atau setan. Dan naga itu dikalahkan, setan itu dikalahkan. Akhirnya si iblis itu dilemparkan dari surga ke bumi. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, iblis dikalahkan oleh malaikat Tuhan, sehingga Tuhan yang sesungguhnya berkuasa penuh di surga, memerintah di surga, dan seluruh penghuni surga akhirnya beroleh keselamatan. Itulah sukacita, itulah sorak-sorai yang dimaksud di dalam nas ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kita masih ingat lagu ini. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Perhatikan nyanyian di atas bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan dan iblis pun dikalahkan. Dan itulah yang disebutkan di dalam ayat 11 nas ini,
bahwa iblis dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Yang dimaksud adalah Yesus. Dan oleh karena perkataan kesaksian mereka, maka iblis itu dikalahkan. Dan iman orang yang ada di sorga itu akhirnya membuat mereka mampu untuk tetap bertahan menjadi pewaris kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oleh sebab itu yang mau dikatakan kepada kita adalah bahwa senjata yang harus dimiliki oleh umat manusia untuk mengalahkan setan, senjata yang harus dimiliki oleh manusia untuk mengalahkan iblis adalah hanya dengan iman percaya kepada Yesus. Iman percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat, dan juga melalui kesaksian iman sehari-hari yang tidak takut apapun, bahkan sekalipun akan kehilangan nyawa. Maka senjata kita adalah iman percaya dan kesaksian kita. Itulah yang membuat kita mampu mengalahkan si iblis. Saudara-saudari, kita umat percaya bersuka cita karena kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Sehingga ada sorak-sorai, ada ungkapan semangat dan memuji Tuhan, haleluya, sebagai ungkapan kegembiraan kita sebab kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, meskipun kita masih di dunia ini, namun kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah, sehingga kita ini adalah milik Allah, dan keselamatan itu juga telah dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi tidak perlu takut lagi di dunia ini, meskipun iblis mencoba merongrong kehidupan kita, sebab kita ini disertai, ditolong, dan dimampukan oleh Allah. Di dalam ayat 10 dikatakan bahwa iblis itu tadi dilemparkan dari sorga ke bumi. Dan dikatakan celakalah orang yang masih tinggal di bumi. Yang dimaksud adalah manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi yang celaka itu adalah manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Namun orang yang percaya, meskipun masih berada di bumi, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap kuat hingga beroleh keselamatan. Namun demikian, di dalam nas ini hendak diungkapkan bahwa umat percaya juga harus selalu waspada, sebab iblis tetap berusaha untuk menyesatkan umat manusia, sebab diketahui bahwa waktunya sudah sangat singkat. Sebagaimana Paulus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu digambarkan seperti singa yang berjalan keliling mencari mangsa. Oleh sebab itu, kita harus tetap kuat dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini, si jahat tentunya bisa menyerang hati, bisa menyerang pikiran, bahkan mengancam iman kepercayaan kita. Iblis juga boleh menggunakan kesusahan untuk mengutuki Tuhan, seperti yang dialami oleh Ayub. Ketika terjadi penderitaan, istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan. Bahkan juga kenikmatan dunia ini atau keinginan daging juga dipakai oleh iblis, sehingga kita menyangkal iman kepada Tuhan Yesus dan lupa bahwa kita harusnya hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hidup kudus.
Oleh karenanya, kita diingatkan, jangan anggap enteng dengan tipu muslihat si iblis. Jangan anggap sepele dengan tipu muslihat si iblis. Kita harus tetap memperlengkapi iman kita dengan teguh percaya kepada Yesus Kristus dan mau bersaksi, sebab dengan iman dan kesaksian itulah maka iblis itu akan jauh dari kita. Sebagaimana dikatakan dalam buku Ende nomor 227 ayat 5, rapon hodo wau mangalo dosa dohot hisapi ai sumurut do pangago anggoho dilabuki. Buku Ende nomor 227. Ai sumurut do pangago anggoho dilabuki. Maka jika Tuhan bersama-sama dengan engkau, maka iblis pun akan menjauh. Oleh karenanya, setiap hari kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan juga dalam buku Ende 309 ayat 2 dikatakan, ganup sogot ikodo Yesus johononmu. Ganup manogot. Setiap pagi engkau harus memanggil nama Yesus. Asa urupanna disi ulahmu. Ayarian borngipe naing hodongananna. Dosami pesa sudi naing taluhononna. Dan kemudian dalam ayat 3 dikatakan, molo Yesus dongami dang terbaik komago. Nang bisuk si bolisi Yesus do gumugo. Nang bisuk si bolisi Yesus do gumugo. Asal dihaposi ho Yesus Tuhanmu ikon sai maporus do nani arsakko. Demikian ungkapan kesaksian nyanyian kita. Jadi kita tidak akan mampu melawan iblis dari diri kita sendiri. Kita tidak sanggup melawan iblis dari diri kita sendiri. Maka hanya bersama-sama dengan Yesuslah engkau akan beroleh keselamatan dari tipu daya iblis itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jika engkau berpegang teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, maka engkau akan bersorak-sorai nantinya merayakan kemenangan. Maka setialah kepada Yesus, jangan mau diperdaya oleh iblis. Bahkan manakala keadaan hidup kita pun susah, atau bahkan jika beban pun semakin berat, bahkan perjuangan masih panjang, tetapi ingatlah untuk selalu setia kepada Kristus, maka akhirnya kemenangan itu adalah milik Anda. Maka selama kita masih di bumi ini, tetaplah di dalam Tuhan. Satu lagi dalam buku ini nomor 449 dikatakan, sai solhotu silang mi Yesus inganaku mual nama baur disi ima inumoku silang mi tuhaki ima pujioku paima sugut sahat au i endehonoku. Hal itu mau menggambarkan selama kita ada di dunia ini harus berpegang teguh dan percaya kepada pengorbanan Kristus dan percaya kepada kuasa Kristus paima sugut, hingga akhirnya nanti kita akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu di bumi ini bernyanyilah memuliakan Tuhan, dan di surga kelak kita juga pasti akan bersama-sama bernyanyi memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tentunya akan dengan bahagia, dengan senang menerima, mendengar setiap ungkapan dan nyanyian kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, biarlah kami mampu bersaksi akan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami, khususnya karya besar Tuhan yang terjadi di dunia ini, yang telah menyelamatkan kami dari kuasa iblis dan dosa, sehingga kami beroleh keselamatan, dan kami ini menjadi pewaris kerajaan Allah, dan kami ini adalah anak-anak Allah. Maka tuntunlah hidup kami untuk tetap setia di dalam Tuhan selama kami masih berada di dunia ini. Tolonglah setiap orang yang sakit, berilah kesembuhan, dan yang sedang bergumul, berikanlah jalan keluar. Demikian juga saudara-saudari kami yang berduka cita karena kematian, biarlah Roh-Mu yang memberikan penghiburan kepada mereka. Cukupkan kami akan segala kebutuhan kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, dan Engkau mengerti segala hal yang kami butuhkan.
Berkati pemerintah kami, berkati dunia ini, biarlah dipenuhi dengan damai sejahtera dan nyanyian syukur akan kebaikan Tuhan menjadi kesaksian kami setiap hari karena Kristus Yesus. Amin.